Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel dimanapun kita berada, pada kesempatan ini saya kembali ingin membagikan firman Tuhan buat kita semua dalam program doa dan puasa untuk beberapa menit ke depan ini. Dan tangkaplah firman Tuhan sebagai kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kita untuk menjalani hidup ini. Dan hal yang paling penting dalam hidup ini adalah bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Karena kita selalu percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong, memberikan kita kekuatan, memberikan kita jalan keluar di dalam kita menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan kita. Serangan-serangan kuasa kegelapan, persoalan, permasalahan silih berganti datang menyerang kehidupan kita. Seolah tanpa henti dan tanpa lelah masalah itu datang mengganggu tiap hari dalam kehidupan kita. Bahkan kita yang kelelahan dan kecapean menghadapi masalah demi masalah. Bahkan ada banyak orang yang kerap kali berkata, saya sudah lelah, sudah capek menghadapi masalah. Bahkan ada yang sampai berpikir ingin mengakhiri hidupnya karena sudah tidak kuat menghadapi persoalan. Secara manusia hal itu dimungkinkan terjadi, karena yang namanya manusia lemah, tidak kuat. Ya pasti orang akan berpikir seperti itu, tidak kuat lalu dia ya udah saya akan mengakhiri hidup ini. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan kita jangan itu terjadi dalam hidup kita. Karena itu mari kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selama kita melibatkan Tuhan, kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka saya percaya apapun yang terjadi Tuhan pasti memegang tangan kita, menggendong kita, memberikan kita kekuatan, support setiap hari dalam kita menjalani hidup ini. Ada satu pengalaman dalam firman Tuhan tentang bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan dipilih oleh Allah. Dan semenjak Allah menugaskan Musa untuk mengeluarkan bangsa ini dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Allah, tanah penuh berkat yang luar biasa. Kita lihat Allah begitu hadir dan selalu setia menyertai bangsa Israel. Walaupun kita tahu di dalam dinamika perjalanan hidup mereka, kadang-kadang Allah itu seolah-olah sengaja untuk tidak mempedulikan mereka, membiarkan mereka untuk mengalami masalah, berperang, kalah dan sebagainya. Sebetulnya itu adalah bagian daripada teguran Tuhan dalam hidup mereka, karena bangsa ini senang sekali menyakiti hati Allah. Bangsa ini kerap kali menyakiti hati Allah. Mereka begitu gampang melukai hati Allah, sehingga Allah selalu menegur mereka dengan cara Allah sendiri, membuat mereka kalah, berperang melawan musuh-musuh mereka. Tapi secara keseluruhan sebetulnya Allah itu tidak pernah membiarkan mereka. Kan kita tahu buktinya adalah mereka bisa tiba di tanah perjanjian, mereka bisa menikmati berkat Allah. Jadi membuktikan kehadiran Allah itu selalu nyata, selalu nampak dalam kehidupan bangsa Israel. Kita lihat satu firman Tuhan pada kesempatan ini dalam Bilangan pasal 10 ayat yang ke-33. Dalam Bilangan 10 ayat 33 dikatakan, lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Ini berbicara tentang tabut Tuhan, tabut perjanjian Tuhan. Kita tahu bersama bahwa tabut perjanjian ini adalah lambang atau simbol daripada kehadiran Allah bagi bangsa Israel. Tabut ini atas perintah Allah sendiri kepada Musa untuk dibuatlah sebuah tabut perjanjian di kaki gunung Sinai. Dan di dalam tabut perjanjian ini berisikan loh-loh batu, tongkat Harun dan roti mana. Nah, kalau bicara tentang loh batu, kita tahu itu adalah bicara tentang ke-10 firman yang didapatkan Musa di atas gunung Sinai. Allah memanggil Musa naik ke atas gunung Sinai lalu memberikan 10 firman kepada bangsa Israel. Tapi pada tahap pertama loh ini dihancurkan oleh Musa karena dia marah kepada bangsa Israel ketika dia turun dari atas gunung Sinai. Dia mendapati bangsa ini kembali melakukan penyembahan berhala, sehingga Musa begitu marah dan akhirnya loh ini dihancurkan oleh Musa. Tetapi pada periode kedua Allah kembali memanggil Musa, kemudian memberikan 10 firman dan ditulis di 2 loh batu. 2 loh batu inilah yang ditaruh di dalam tabut perjanjian Allah. Itu dicatat dalam Alkitab.
Dan ini sebagai bentuk kehadiran Allah bagi bangsa Israel di dalam meneruskan sisa perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian Allah. Dan kita lihat keterlibatan Allah itu selalu nampak dan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ini. Tandanya bahwa Allah begitu mengasihi mereka. Allah begitu memprioritaskan bangsa ini karena bangsa ini sudah menjadi bangsa pilihan Allah. Nah, di dalam bicara tentang tabut perjanjian Allah ini, ada satu peristiwa yang terjadi di mana ketika tabut ini dirampas, dicuri oleh orang Filistin dari tangan orang-orang Israel. Orang Israel berperang dengan orang Filistin atau bangsa Filistin dan kalah pada waktu itu. Dan tabut ini dirampas mereka dan dibawa ke tempatnya orang Filistin pada saat itu. Dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang keempat, 1 Samuel pasal yang keempat, ayat yang ke-22 dikatakan, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Nah, tabut Allah telah dirampas sehingga Israel kehilangan kemuliaan. Kehilangan kemuliaan itu artinya kehilangan penyertaan Tuhan, kehilangan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Dan ini berbahaya bagi bangsa Israel. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi bagi bangsa ini kalau Allah tidak hadir dalam hidup mereka. Sudah pasti terjadi kehancuran, terjadi masalah yang besar, porak-poranda hidup mereka, dan mereka mengalami masalah yang begitu ruwet dalam hidup mereka kalau Allah tidak beserta dengan mereka. Karena itu tabut ini menjadi bagian penting dalam hidup bangsa Israel. Kita lihat pasal 51 dikatakan, sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Jadi orang Filistin merampas dan membawanya ke Asdod. Dan mereka menguasai. Tapi beruntungnya pada pasal yang ke-6 dicatat dalam Alkitab ini, dalam 1 Samuel pasal 6 dikatakan, orang-orang Filistin mengembalikan kembali kepada orang Israel tabut ini. Karena ada satu peristiwa yang mengerikan bagi mereka adalah ketika tabut dirampas, mereka bawa ke dalam kuil tempat penyembahan berhalanya orang Filistin pada waktu itu. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ketika orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Jadi mereka taruh di dalam kuil Dagon. Dan di dalam kuil itu ada Dagon, sebuah patung tempat mereka melakukan penyembahan berhala, dan tabut itu ditaruh di situ. Pada waktu mereka bangun pagi-pagi keesokan harinya, mereka menjumpai Dagon sudah tertelungkup jatuh ke tanah dan seperti menyembah tabut perjanjian ini. Dia jatuh. Kemudian orang-orang Filistin kembali menaruh Dagon ke tempat semula, dan keesokan harinya lagi mereka datang, Dagon sudah tertelungkup jatuh, kepalanya, lehernya sudah patah dan terbelah kepalanya, tinggal badannya yang utuh. Dan di situ mereka ketakutan. Dewa mereka yang mereka puja-puji selama ini hancur di hadapan tabut perjanjian. Lalu tabut ini dikembalikan kepada bangsa Israel. Jadi kita lihat ini satu hal yang luar biasa, betapa hadirat dan kuasa Allah itu sangat luar biasa kuat. Bahkan Dagon sebagai lambang penyembahan berhala mereka pun tertelungkup jatuh dan seperti menyembah tabut perjanjian ini. Karena memang tabut ini menggambarkan tentang kuasa Allah, tentang kehadiran Allah, tentang maha kuasanya Allah dalam hidup bangsa Israel. Dan kita lihat peristiwa lain ketika tabut ini mau dikembalikan ke Yerusalem oleh Raja Daud pada waktu itu, dan Daud ketakutan, jadi dia belum langsung masukkan ke dalam kota Yerusalem, maka tabut ini disimpan di keluarga Obed-Edom. Alkitab mencatat ketika tabut ditaruh di keluarga Obed-Edom, maka dalam waktu 3 bulan keluarga Obed-Edom ini diberkati Tuhan secara luar biasa. Itu dicatat di dalam 2 Samuel 6 ayat 10-11. Menceritakan tentang keluarga Obed-Edom diberkati dengan luar biasa. Jadi ini gambaran penting dalam kehidupan kita. Kehadiran Allah akan membawa berkat dalam kehidupan kita. Kehadiran Allah akan membawa sukacita, membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bapak Ibu boleh lihat di belakang saya ada sinar-sinar kecil, ada hiasan pohon Natal. Ini menandakan bahwa sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal. Kita sudah mulai melakukan hias-hias gereja, ya, dekorasi gereja. Dan ini penting, kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita melalui peristiwa kelahiran Dia akan membawa dampak damai, sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Karena itu
Pesan saya sebagai hamba Tuhan, mari hadirkan terus Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dengan kehadiran Tuhan, kehidupan kita diubahkan secara positif. Apapun masalah hidup kita hari-hari ini, jangan takut. Kita boleh mengeluh karena kita tidak mampu lagi. Kita boleh mungkin mengeluh kepada Tuhan karena kita tidak kuat lagi. Silakan mengeluh kepada Tuhan. Jangan mengeluh kepada orang lain, kepada tetangga dan sebagainya. Ujung-ujungnya kejelekan kita atau kekurangan-kekurangan kita tadi dijelek-jelekkan, diceritakan kepada orang. Mengeluhlah kepada Tuhan. Tuhan, ceritakan semua kepada Tuhan masalah hidup kita. Minta kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, Anda sekalian akan diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya melalui firman Tuhan pada kesempatan ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.